Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Sir Nusradin akan melanjutkan pembahasan tentang pronouns. Ya teman-teman. Nah, teman-teman mungkin sudah melihat videonya Sir Nusradin yang lalu. Itu mengenai pronouns sudah dibahas 6 pronouns. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa ada 8 pronouns ya dalam bahasa Inggris. Nah, kali ini Sir Nusradin akan membahas dengan judul relative pronouns. Ya, ini adalah bentuk pronouns yang ketujuh. Ya, nanti yang terakhir yang ke-8 itu adalah interrogative pronouns. Apa itu relative pronouns? Ya. Nah, relative pronouns itu, teman-teman, ya, itu adalah pronouns yang fungsinya ya sama seperti pronoun lainnya juga, ya. Dia bisa sebagai subjek ya dari sebuah verb kata kerja di dalam satu clause ya, dalam satu clause. Bisa juga dia sebagai objek ya, objek dari verb kata kerja atau objek dari preposition di dalam satu clause ya. Mungkin teman-teman masih ingat apa itu clause ya. Silakan nanti teman-teman lihat di video kami itu yang berjudul tentang ada morfem, ada words ya, perbedaan antara morfem, word, clause, sentence ya. Jadi di situ sebagaimana teman ketahui bahwa garis besarnya clause itu ada terdiri dari dua macam ya, dua jenis. Yang pertama disebut dengan main clause ya. Main clause adalah clause yang utama that can stand alone. Dia bisa berdiri sendiri. Sedangkan yang satu lagi disebut dengan subordinate clause ya, subordinate clause ya. Subordinate clause ini dia nggak bisa berdiri sendiri ya, cannot stand alone. Nah jadi relative pronouns ini ya, dia di samping sebagai pronouns, fungsinya juga sebagai dia conjunction ya. Conjunction itu kata penghubung, atau istilah lainnya juga disebut dengan sebagai connector ya, connector sebagai penghubung ya. Jadi dia berfungsi relative pronoun ini sebagai pronoun dan sekaligus sebagai penghubung antara dua clause ya, dua clause, main clause dengan subordinate clause ya, seperti kita katakan anak kalimat gitu ya, yang disebut sebagai relative clause. Nah, relative clause. Oke, teman-teman, ya. Nah, di antara relative pronouns itu ini ada who, ada whom, ada which, ada that, ada whose. Ya. Oke, teman-teman. Sebagai contoh, ya, kita ngambil who. Nah, who, ya, langsung ya, who dengan whom. Who dengan whom ini itu khusus ya, mengacu kepada orang ya. Jadi kita gunakan who dan whom ini dia mengacu kepada orang ya, refer to people. Oke. Nah, who ini khususnya kalau di bahasa Inggris di masa lampau itu khusus digunakan untuk sebagai subjek ya, sebagai subjek dari sebuah relative clause ya. Sedangkan who ini digunakan sebagai objek ya, digunakan sebagai objek. Nah, tapi dalam bahasa Inggris yang modern who juga bisa digunakan sebagai objek ya. Mari teman-teman lihat contohnya ya. Misalnya she is the girl ya, whom
I met yesterday. Ya, she is the girl, dia adalah wanita atau cewek whom I met yesterday. Nah, lihat, perhatikan di sini teman. Whom I met yesterday. Ya. Ini asal kalimat ini adalah seperti ini teman-teman. Ya, she is the girl. Oke. Terus I met her yesterday. Nah, jadi kalimat ini asalnya teman-teman itu terdiri dari dua kalimat. Ya, she is the girl, dia adalah ceweknya. Oke, I met her yesterday, saya ketemu dia kemarin. Oke. Nah, sekarang kita gunakan whom sebagai konektor, ya, conjunction sebagai penghubungannya, sebagai penghubung, ya, antara clause yang ini dengan clause yang ini. Ya, jadi dia ada dua clause di sini. Oke, teman-teman. She is the girl who I met yesterday, nggak jadi masalah. Ya, tapi sarannya Sir Nusradin, kalau teman-teman mengerjakan soal atau misalnya melakukan atau mengikuti sebuah tes bahasa Inggris yang formal gitu, lebih bagus dalam hal seperti ini kita gunakan whom. Ya, karena di sini the girl itu dia sebagai objek, ya, sebagai objek dia. Ya, dialah wanita yang saya ketemu. Jadi saya ketemu kan objeknya, jadi dia sebagai objek. Nah, ya. Jadi sebaiknya gunakan yang whom, ya. Nah, yang who itu kapan? Ya, kalau gini, she is the girl who live next door. She is the girl who lives next door. Nah, coba perhatikan di sini teman-teman, who. Nah, di sini nggak boleh kita gunakan whom, karena jelas di sini, ya, the girl di sini dia sebagai subjek, ya. Jadi kalau ini kita buat kalimat asalnya, maksudnya ini terdiri dari dua kalimat, she is the girl, titik, she lives next door. She lives next door. Jadi di sini the girl di sini dia sebagai subjek. Nah, jadi kita gunakan who. Oke, teman-teman. Nah, jadi who dan whom kita gunakan khusus untuk orang, refer to people, ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang which, ya. Nah, which ini kita gunakan khusus untuk refer to things, ya, things, ya, untuk benda, ya, selain dari bukan orang tapi untuk benda, ya. Nah, contohnya teman-teman, ya, contohnya this is the book, ya, which, ya, this is the book which I wrote, ya, 10 years ago. This is the book which I wrote 10 years ago. Ini adalah buku yang saya tulis, ya, which I wrote 10 years ago. Ya, perhatikan teman-teman. Nah, which ini refer to the book. The book ini adalah bukan people, ya, bukan orang, tapi ini things, suatu benda gitu, ya, teman-teman. Nah, jadi di sini jangan digunakan this is the book who, bukan. Who itu khusus untuk who dan whom khusus untuk orang, ya, teman-teman. Nah, itu untuk which, ya. Terus berikutnya adalah that, ya. Jadi
Nah, berikutnya untuk that. Nah, that ya teman-teman, that ini spesial ya, bisa digunakan untuk kedua-duanya. Bisa untuk people, bisa untuk mengatakan orang, merujuk pada orang, dan juga dia merujuk pada things, benda-benda ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini she is the girl, boleh kita ganti di sini pakai that. She is the girl that I met yesterday. Ya, she is the girl that lives next door. Ya, jadi bisa ya. Jadi ini bisa kita ganti dengan, bisa kita gantikan dengan that. Ya. Nah, itu teman-teman. Nah, berikutnya adalah whose. Ya. Whose ini untuk mengatakan milik. Ya, teman-teman. Nah, tapi whose ini dia harus di plus noun. Jadi dia harus ditambahkan noun. Ya. Misalnya this is the book. Ya. This is the book ya, whose writer ya, passed away ya, 10 years ago. Ya, this is the book whose writer. Ini adalah buku yang penulisnya whose writer, yang penulisnya ya telah meninggal 10 tahun yang lalu. Oke. Contoh lain lagi misalnya she is the woman whose husband ya, whose husband passed away, okay, abroad. Ya, she is the woman whose husband passed away abroad. Ini adalah wanita whose husband, yang suaminya meninggal di luar negeri. Nah, itu teman-teman ya. Itu adalah menggunakan whose. Jadi untuk mengatakan milik siapa. Ya. Oke. Bagaimana teman-teman? Jelas kira-kira? Ada lagi where, when. Nah, coba perhatikan teman-teman. Nah, kalau where ini untuk menunjukkan tempat, when ini untuk menunjukkan waktu, ya. Contoh, that is the house where I was born. Ya, coba perhatikan teman-teman. That is the house where ini maksudnya menunjukkan, ya, menjelaskan tentang the house. This is the house where I was born. Itu adalah rumah di mana aku dilahirkan. Oke. Nah, ini bisa digantikan dengan in which, ya, in which. Nah, jadi boleh juga
That is the house in which I was born. Nah, bisa juga ya ini. Yang ini lebih formal daripada yang ini. Kalau ini informal ya. Jadi this is the house where I was born. Kalau kita gunakan this is the house in which. Ya, kenapa in which, teman-teman? Karena kan kalau kita nggak sambung kalimat ini, I was born in the house, kan gitu ya? I was born in the house. Aku dilahirkan di dalam rumah itu. Gitu. Oke, teman-teman. Nah, tadi kalau where ini kan mengacu pada tempat, ya, mengacu pada tempat. Contohnya tadi, this is the house where I was born. Ya, dia mengacu pada tempat. Nah, sedangkan when ini mengacu pada waktu, ya, mengacu pada waktu. Contohnya, misalnya, I still remember, ya, I still remember the day, ya, I still remember the day, ya, when I met my wife for the first time. Nah, ya, teman-teman coba perhatikan. I still remember the day when. Nah, jadi ini kan hari, ya. Hari. Saya masih ingat hari ketika aku ketemu istriku untuk pertama sekali. Oke, teman-teman. Nah, di sini kata when di sini bisa kita gantikan, ya, on which. Jadi when ini bisa kita gantikan dengan on which. Jadi I still remember the day on which I met my wife for the first time. Ya. Nah, di sini kenapa kita gunakan on which? Oke, mungkin teman katakan misalnya kenapa enggak at which atau of which gitu ya. Karena kan untuk mengatakan hari itu kan pakai on. Misalnya on Sunday, on Monday. Ya kan? Nah, tapi kalau kita bilang misalnya di sini bulannya, nah itu pakai in which. Di sini tadi teman-teman, ini where di sini bisa juga tergantung ya, bisa juga ini in which karena dia di dalam rumah, tapi bisa juga misalnya at which. Ya, at which itu ini untuk mengatakan tempat, ya, tempat misalnya tempatnya yang terbatas gitu misalnya di bandara, di rumah sakit, di bank, kantor pos misalnya, ya. Misalnya this post office, ya, this post office kantor ini is the place. Nah, ya, this post office is the place, kantor pos ini adalah tempat, ya. Nah, kita pertama gunakan where, ya, where misalnya I met John, ya. Kantor pos ini adalah tempat di mana aku ketemu John. Oke, misalnya 2 tahun yang lalu, 2 years ago. Nah, di sini teman-teman lihat sini where ini boleh kita gantikan at which. Nah, kenapa at which? Karena ini kan di sini di kantor pos, ya. Saya katakan I met John
at the post office, di kantor pos. Maksudnya bukan di dalamnya di kantor pos, bisa di dalam bisa di luar ya secara umum. Jadi bisa at which, tergantung. Di sini kita gunakan tadi in which karena di dalam rumah. Ya, jadi this is the house in which I was born. This is the house where I was born. This post office is the place where I met John 2 years ago. Atau this post office is the place at which. Ya, jadi tergantung ya. Jadi kadang-kadang bisa in which, kadang-kadang bisa at which. Oke teman-teman. Nah jadi itu tadi semua itu namanya ada apa? Relative pronouns ya. Jadi ada who, ada which, ada that, ada whose. Ya, ada apa lagi tadi? Ada where, ada when. Nah, ya. Jadi ini adalah relative pronouns. Ingat teman-teman, relative pronouns itu dia sebagai pronouns fungsinya untuk sebagai dia subjek atau dia bisa juga sebagai objek dari sebuah clause di mana disebut relative clause. Oke. Nah, bisa juga dia sekaligus sebagai konektor atau conjunction kata penghubung. Oke teman-teman, mungkin di waktu yang lain nanti Serun akan membahas di dalam sebuah video khusus untuk menjelaskan relative clause. Ya, jadi itu khusus. Jadi sebenarnya relative pronouns ini kaitannya dengan relative clause, ya, dimana nanti relative clause itu ada yang disebut dengan defining relative clause, ada juga non-defining relative clause, ya, itu nanti dibahas tersendiri. Oke teman-teman, hanya sekian saja dulu. Teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe, dan jika teman-teman merasa bermanfaat, ya, share juga kepada teman-temannya. Ya, demikian saja teman-teman. Oke. Bye-bye.